dari awal ceritanya. Udah. Aku itu panjang banget sebenarnya. Aku mulai dari 2022 udah kayak ngapain yang gue bilang kemarin. Aku juga nggak gampang sebenarnya, walaupun mungkin kalian ngeliat aku ya udah syuting bertahun-tahun kayak pasti punya duit lah, nggak mungkin struggle dari awal. Aku udah ngerasain duitku lagi, sama sekali aku nggak tahu kemana. Sisa aset juga yang jari ya kan, sisa 2. Walaupun yang satu udah dijual, yang di Jakarta ada 2, yang satu udah dijual, di Malang masih ada 1. Intinya yang aku lakuin sekarang, aku mulai dari nol lagi. Aku ada ngejalanin bisnis, aku ada jual parfum, aku punya susu kambing. Aku juga pengen balik ke entertain, tapi ya aku harus step by step lagi. Aku harus ngulang dari awal lagi. Dan aku mau kok, maksudnya aku nggak ada karena apapun, aku nggak ada penolakan, kayak aku terima kalau emang aku harus ngulang dari nol. Aku pengen ngebuktiin ke ayahku, aku mau pengen buktiin ke orang yang udah ninggalin aku kalau aku tetap bisa tanpa bantuan mereka. Saya masih komunikasi ya sama ayah sampai hari ini. Aku udah nggak ada komunikasi sejak 2022. Emang dari zaman dulu waktu Bayim kecil sendiri syuting, emang duit langsung ditaruh di ayah atau seperti apa sih emang dia? Selalu di ayah. Jadi selalu di ayah. Aku sempat nanya mamaku kan, Mama dapat apa sih selama aku syuting bertahun-tahun tuh? Mama ada penghasilan apa gitu loh. Dan mamaku cuma jawab, mama tuh cuma dikasih 10% sama ayahku. Ya itu urusan mamaku sama ayahku ya. Aku nggak ada di sini, aku nggak ada sangkut pautin. Maunya kayak aku ikut-ikut masalah keluarga, masalah cerai, aku nggak peduli sama sekali. Ini tentang aku sama ayahku, tentang aku bingung kenapa dia harus kayak gitu. Ada itikat baik nggak sih? Itikat baik, itu yang aku tungguin. Aku bakal terus pick up. Aku baru keluarin dikit dari mulutku, masih banyak yang aku tutupin. Aku bakal berhenti speak up kalau dia udah ngehubungin aku dan dia ada itikat baik. Berarti kalau aku masih ngomong, berarti belum ada itikat baik dari dia. Tapi dari Baim kemarin udah ngomong di beberapa media juga, mungkin dari pihak beliau ada menyampaikan sesuatu melalui orang lain Pihak atau? beliau itu ada nyampein, dari pihak keluarga besar dia itu ada nyampein. Aku punya ada yang nelpon kayak, kenapa sih kok ngebongkar masalah keluarga, kenapa sih jelek-jelekin abah? Aku nggak ada jelek-jelekin abahku. Semua yang aku omongin itu fakta. Dan aku udah nyimpen ini 2 tahun. Aku udah diem terlalu lama. Aku udah ngempet semuanya sendirian. Cuman aku sama abangku sama mamaku. Tapi tuh kayak tetep aja aku diem selama 2 tahun, berusaha seakan-akan kayak mungkin masih ada nih itikat baik dari dia. Mungkin ada nih feedback baik dari dia. Karena setiap kali ada orang nanya gimana abahmu masih ngasih uang jajan apa enggak, aku selalu jawab masih kok kadang-kadang. Aku masih berusaha nutupin jeleknya dia. Aku masih berusaha jaga namanya dia. Sampai aku ngerasa kayak, wah ini gak ada feedback apapun nih dari dia. Wah ini gak ada tanggung jawab apapun nih dari dia. Baru aku mulai. Yang men-trigger awal mungkin apa sih? Yang nge-trigger awal aku buka mulut apa yang nge-trigger awal? Iya. Kenapa baru sekarang aku buka mulut? Karena aku selama 2 tahun aku berharap dia balik ke aku. Aku berharap ada tanggung jawab dari dia. Total kerugiannya berapa ini kalau ditaksir semua? Aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu. Berapa miliar mungkin kan, di podcast sampai miliaran nih mungkin total. Walaupun penghasilanku miliaran, mungkin pengeluaran dia juga gede ya. Makanya kayak anggapannya aku udah nggak pedulin tentang duit itu. Kayak ada kan puluhan miliar ya penghasilanku pasti. Aku nggak peduli itu. Aku nggak ada minta duit itu balik karena aku tahu dia pasti udah nggak punya duitnya. Cuman yang aku minta itu tanggung jawabnya dia. Sebagai ayah dia harus bayar sekolahku. Dia harus bertanggung jawab atas aku gitu loh. Aku nggak ada minta duit-duitku lama yang udah nggak tahu kemana kayak aku tagih lagi, enggak. Cuman aku minta rumah sama aku minta sekolahku dibayar semua. Aset Karena yang itu bukan dijual, tanggung jawabku. aset yang dijual di Aku mana nggak aja? peduli itu. Aset yang dijual cuma ada satu, harganya 1,3 M, itu di satu babakan. Penggunanya Tapi buat kalau apa ya? yang Penggunaannya buat apa ya? mungkin Mungkin sejak tahu nggak kapan sih? sih, Kak? Penggunaannya tahu nggak sih buat apa ya? Mungkin. Udah apa ya? Uang Nggak tahu. Baik, mungkin Tadi mungkin dirimu melihat perubahan sikap dari Abah mungkin sejak kapan sih? Tiba-tiba. Jadi waktu itu aku pulang sekolah, terus abangku tuh bilang, Im coba deh cek WhatsApp. Terus aku cek, di kepala itu. blok ya. Tapi Itu kamu sejak udah tahun tahu berapa? keberadaan ayah sekarang nggak sih? Ayah ada di Australia, aku udah tahu. Terakhir di blog mungkin tahun berapa? 2022 itu aku diblokir. Berarti nggak bisa berkomunikasi itu karena diblokir sama ayah itu. Karena diblokir sama ayahku. Waktu rumahnya dijual, Baying sempat nanya
konfirmasi ke ayah nggak? Ayah tuh nggak pernah konfirmasi ke aku sampai ketika aku SMP itu kan rumahnya dijual aku SD ya. Mungkin aku kelas 6 atau aku mau masuk pondok itu rumah itu dijual. Ketika SMP itu aku sempat nanya kayak, "Bah, rumah di Setu mana sih?" Loh, rumah Setu kan udah laku ya. So kayak oh, ya tanpa kepikiran apapun ya. Karena aku masih kecil juga kayak aku nggak seberapa kepikiran lah kayak so kayak sempat pikir kayak, kok gue nggak ngerasain duitnya ya? Itu kan kata mungkin kata warga sekitar situ kan itu Dek, rumah Dek, Dek. penghasilan dari Kak Baim sendiri seperti apa sih? Iya. Emang itu rumah pure penghasilan gue, itu rumah pure dari duitku. Dan baru setelah aku buka mulut kayak gini, ayahku baru ngakuin kalau itu rumah emang hasil duit. Hasil setelah saya Dan satu gitu sendiri ya. katanya Baim sempat tinggal di jalan Alia kemana? Awal Asli. dulu. Iya asli sendiri mungkin dijual sama Itu masih ayah. ada. Itu rumah yang masih ada. Sisa itu doang di Jakarta. Sementara ini di mana sekarang ini? Berarti tinggalnya. Aku sekarang di Malang, di Jakarta aku pindah-pindah. Masih aku mau mondar-mandir lah. Nanti aku bakal tinggal di Jakarta lagi. Pasti aku balik ke Jakarta. Sorry mungkin dianggap durhaka sendiri. Lo nganggapinnya gimana ya? Buat orang yang bilang aku durhaka, Bocor nggak boleh. kalian nggak ngerasain punya ayah kayak aku. Dan kalau aku durhaka, bagian mananya coba? Ada itu nggak? Bagian mana yang bilang aku durhaka? Ada nggak? Aku buka aib dia, aku nggak ada buka aib. Ini kalian tuh nggak tahu aku dibilangin apa aja. Semua hal yang aku omongin sekarang itu baru secuil dari fakta. Itu baru semuanya. Aku baru buka secuil aja kalian udah bilang aku durhaka. Tunggu aku buka semuanya, kalian bakal tahu lagi semuanya. Banyak hal yang dia omongin ke aku, dia omongin ke keluarga aku tentang aku, sedangkan aku nggak ada salah apapun. Ya, kalian mau kira aku durhaka nggak apa-apa, karena emang nggak ada yang namanya ayah durhaka sama anak kan, adanya ayah jahat sama anak nih. Kalian mau bilang aku durhaka ngomong kayak gini nggak apa-apa, terserah. Mungkin kalian nggak ngerasain apa yang aku rasain. Ya, karena semua yang aku ngomongin fakta. Kalau aku ngejelek-jelekin dia tanpa sebuah fakta, mungkin aku durhaka. Semuanya fakta, dan ini fakta yang harus aku keluarin biar dia malu, karena aku nggak mau malu sendirian. Aku malu kok dengan kelakuannya dia. Pernah ada Tapi kan perselisihan faktanya antara masih kalian sejarah ya? ya. Kenapa maksudnya masih belum dibuka semua karena ada sesuatu atau gimana? Mungkin Karena ada sesuatu, dan ini nggak bisa aku buka semua karena emang harus step by step. Bahkan aku ngebuka ini aja butuh waktu 2 tahun buat aku keluarin ini. Ya, aku bakal tetap ngeluarin semuanya pasti dalam waktu dekat ini. Baim itu sekarang tinggal di mana? Rapi jangan Di Malang ditekuk atau di rapi, nggak boleh Jakarta? rapi. Baim dulu kan sempat mondok ya di Malang ya, santai ya. Solo. Aku di Solo 2 tahun, di Malang 2 tahun. Baim, Itu ayah keinginan mulai Baim sendiri untuk mondok. Enggak, itu atas paksaan. Tapi kayak ya udahlah, itu udah lama lah. Itu nggak ada masalah sama mondok juga. tapi tahu nggak sih faktor ayah melakukan hal ini karena apa? Karena emang dia nggak Ada ada pengaruh orang lain kebutuhan nggak sih, ekonomi atau gimana sampai akhirnya makan duit kamu gitu. Aku nggak tahu itu kenapa ya. Aku nggak pernah peduli juga tentang duit, aku nggak peduli. Cuma yang aku bingung tuh kenapa dia ninggal aku kayak gini. Apa tadi? Mungkin pada saat mondok Apa tadi? Ada pengaruh orang lain nggak sih mungkin ayah? Melakukan hal ini gitu. Ayah yang nge-trigger ayah buat kayak gini. Kalau misalnya emang ada orang lain yang mempengaruhi, emang pantas ya seorang ayah kayak gini? Pantas gak? Kalau emang ada yang mempengaruhin, emang bisa. Kalian mungkin ada di sini ada yang orang tua, ada kan? Beberapa? Banyak. Ya, mungkin buat kalian deh. Misal kalian dipengaruhin sama orang, bisa emang kalian? Gak bisa kan? Sebagai seorang ayah disuruh meninggalkan anaknya kayak gitu. Aku sekarang sekolah, aku ngulang ya. Karena tadi aku pesantren 4 tahun. Jadi aku otomatis aku sekolah harus ngulang dari tahun pertama. Sekarang aku tahun terakhir sekolah. Dan aku sekolah atas perintah siapa? Ayahku. Dan siapa yang lari? Siapa yang nggak bayar semuanya? Siapa yang lari dari tanggung jawabnya? Dia sendiri. Im, untuk di blog sendiri itu hanya Baim sendiri atau ada? Semua. Dia lari dari semuanya. Berarti dia di Australia itu ayah sendiri atau ada orang lain sih mungkin? Aku kurang tahu itu detailnya gimana. Cuman yang jelas mungkin ada kena temennya dia di sana atau gimana, aku nggak tahu ya. Yang jelas dia di Australia, aku tahu dia kerja, tapi aku nggak tahu kerja dia buat siapa. Karena aku nggak ada nerima duitnya dan nggak ada nerima komunikasi dari dia sama sekali. Baim ini kan bisa dibilang kan adik-adik kamu dari dari ibu sambung Ibu sambung. tempat juga nggak dinafkain juga oleh ayah, gimana nih? Kamu udah berkomunikasi juga nggak sih? Jadi setelah podcast kemarin keluar, yang viral kemarin, ayahku ngehubungin ibu sambungku sama adik-adikku, dan dia akhirnya transfer duit, walaupun kurang banget, tapi at least ada itikat baiknya. Tapi kenapa harus kayak gini dulu? Dan mungkin dalam waktu dekat dia ngehubungin aku, nggak tahu kan we never know ya dia kayak gimana. Tapi tetap aja, selama dia nggak ngehubungin aku, selama nggak ada bentuk pertanggungjawaban dia ke aku bakal tetap buka mulut. Kenapa tadi?
Kemudian dari ayah terakhir apa ya? 200.000 transfer Itu tahun berapa ya? April 2022. Bisnis sekarang uangnya dari mana ya? Ntar lu. Jadi kan Di Naik lagi. di Zoom boleh. Naikin lagi. Sepipiin. ini Di zoom. ini di kan sensor aja ya. Iya. Tinggiin. Iya. Semukain. Nah, Tahan. Ditutupin aja kan. Iya, ini nanti tolong disensor itu terserah. Nih, tahan dulu ya. tanggal itu ada. Itu buat jajan apa buat kuliah? Ini waktu itu aku lagi butuh duit aja sih, aku nelpon. Ini April, 10 April 2022. Oke. Tapi dari kecil sendiri emang ayah nggak nafkain apa seperti apa sih? Ayah terakhir nafkain aku setelah cerai sebenarnya. Setelah cerai sama mama itu 5 bulan setelah itu dia berhenti. 5 bulan tuh dia nafkain terus dia sempat berhenti, terus nafkain lagi, terus hemat pala jidatnya dia atur deh. Tahun berapa kali itu? Itu 2000, itu belasan, itu udah masalah lewat lah, itu lama, udah selesai. Bentuk itikat baik terkecil mungkin menurut Baim Nggak yang ada sama sekali. yang Baim harapkan. Yang aku harapin, at least cicil aja di sekolah aku. Nggak mungkin dong aku bayar semuanya. Makanya kalau at least dia ada ngehubungin aku, bukan aku nggak mau dia nelpon orang, transfer ke orang, terus orangnya nyampein ke aku, aku nggak bakal mau itu. Aku mau dia sendiri yang nelpon aku, dia sendiri yang ngehubungin aku, dia sendiri yang transfer aku. At least kalau emang dia nggak bisa bayar, belum bisa bayar semuanya, cicil aja dulu. Emang apa salahnya cicil? Gak apa-apa kan cicil. Tapi kamu sempat ngerasa di eksploitasi nggak sih pas dulu mungkin syuting, tapi kamu nggak ngerasain duitnya sendiri gitu? Dulu mungkin enggak, karena dulu masih ya kebutuhanku terpenuhi. Tapi mungkin sejak SMP tuh ngerasa kayak, oh kurang ya, karena aku kerja dari kecil. So, kayak udah mulai ngerasa ada yang janggal sih waktu itu. Tapi sempat depresi juga atau tertekan gitu nggak sih atas masalah ini? Sempat awal-awal 2022 itu aku tertekan banget, aku jatuh banget. Sampai akhirnya aku bangun sendiri atas support dari orang tua aku, atas support dari mama dan abangku. Sempat psikiater? Aku nggak butuh psikiater lah. Aku bisa selama aku masih punya orang di sekitarku yang sayang sama aku, kenapa aku butuh psikiater? Aku masih bisa kok. Sampai kamu keluar rumah gitu masih? Nggak separah itu. Aku masih tetap keluar rumah, aku masih tetap ngelakuin kegiatanku, cuman mungkin kadang aku mikir gitu. Kayak aku sampai sekarang aku masih mempertanyakan kenapa dia kayak gini. Mas? Karena masih sekolah kan berarti ya. Masih. Aku tahun terakhir kelas 3 SMA sekarang. Untuk dananya sendiri biaya dari kantong pribadi. Dari kantong pribadi. Semua. Kantong Em. pribadi. Dulu kan banyak artis yang bareng syuting sama Baim. Nah Yes. sekarang banyak hubungan nggak sih pengen bantu Baim? Ada Itu nggak? dong, itu bukan tanggung jawab mereka dong. Itu apa namanya? Ya mungkin itu urusanku. Itu bukan tanggung jawab mereka. Kalau mereka mau bantu ya aku nggak bisa nerima dong, karena itu tanggung jawab dari orang tua aku dari mereka. Jadi buat kalian yang udah care sama aku terima kasih, makasih buat semuanya. Tapi ya ini tanggung jawab orang tua aku. Berarti udah ada yang menghubungi Baim untuk membantu Baim? Enggak, belum. Terus lanjut. Tapi Baim pernah bertengkar hebat nggak sama? Aku nggak pernah. Jujur aku nggak pernah. Komunikasi terakhir apa yang disampaikan? Komunikasi terakhir itu ya aku nggak tahu apa-apa, pulang sekolah udah diblokir. Terakhir aku sempet nelpon itu lebaran. Iya. Sekedar minal aidin ya. Terus minal aidin, ngobrol-ngobrol dikit. Terus aku nanya kayak awalnya normal-normal aja. Ketika aku nanya, udah kok gini, atau aku mulai membahas kenapa aku diblokir dan lain-lain, dia langsung kayak bentar aku mau pergi, mati. Terus diblokir, blokir lagi. Kan waktu itu pas lebaran itu dia kan ada 2 nomor kan. Aku nelpon nomor 1-nya dan sekarang udah diblokir 2-duanya, hebat. Rumah di Malang sendiri terusnya udah dijual apa emang Enggak, dipertahankan? rumah itu punya aku sama abangku, itu masih aku pertahankan. Nanti pengen aku jual sih. Berarti belum pernah ketemu lagi setelah adanya perpisahan sama. Aku sempat ketemu itu kurban 2023. Korban 2023 itu aku dia sempat datang nyamperin aku di Buncit kan, aku itu korban. Dia datang cuma sama bosku dikasih daging habis pergi udah. Ada yang disampaikan? Ada. Biasa, sahabat sih dong. Oke. Ini kan banyak media akhirnya yang banyak media akhirnya yang tertarik dengan berita Baim ini dan untuk ikut menyebarkan supaya apa yang Baim harapkan bisa sampai juga ke Abah. Apa sih yang Baim mau sampaikan nih sekarang Yang mungkin? aku mau sampein itu, aku cuma berharap semoga ada itikat baik dari Abah
Abah bisa ngehubungin Aim, bisa jelasin ke Aim. Kalau alasannya masuk akal, Aim pasti bakal terima dan Aim bisa maafin. Atas asal ada tanggung jawab. Oke. Dulu kamu sempat vakum dari entertainment itu kenapa sih? Karena aku pesantren pertama ya, aku pesantren, terus waktu itu sempat juga selesai aku keluar pesantren, aku pernah bilang aku nggak pengen masuk entertain, dan jujur aku nyesel banget di situ karena jujur aku masih pengen masuk entertain. Bukan paksaan dari Enggak. Karena pesantren. Tapi alasan rumah Malang dijual sendiri emang untuk kebutuhan sendiri nantinya. Pengen aja, aku pengen rumah di Batu. Dan pindah. Oke.